Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Langgudu, Kabupaten Bima. Pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang rekan kerja saya, Ibu Nur Inaya SPD, guru IPA terpadu di SMP Negeri 4 Langgudu. Assalamualaikum Bu Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Naya? Alhamdulillah baik Pak Taufik. Alhamdulillah. Sebagaimana janji kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Ya, adapun tujuan daripada supervisi ini Bu, tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan kepada Bu Naya. Yang pertama, kira-kira materi apa nanti yang akan disampaikan pada pembelajaran ke depan? Ya, nanti saya akan mengajarkan materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan subpokok materinya adalah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Baik Bu, dari materi pembelajaran itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat pertama menganalisis pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, kemudian yang kedua menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem, yang ketiga menjelaskan perbedaan antara keanekaragaman hayati di Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang ada di belahan bumi lainnya, dan yang keempat adalah menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi pembelajaran ini. Baik Bu Naya, kurang lebih yang saya tangkap ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu Naya. Jadi kira-kira dari area pengembangan sendiri nih Bu, kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu ingin amati ataupun ingin observasi pada proses pembelajaran di kelas nanti? Iya, jadi adapun area pengembangan yang ingin saya nilai atau yang ingin saya observasi dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama adalah terhadap aspek sikapnya, yaitu bagaimana siswa di dalam di dalam kegiatan belajar maupun di dalam kegiatan diskusinya bisa menggunakan tutur kata dan bahasa yang sopan serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua adalah saya juga menilai keaktifannya, yaitu bagaimana siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan diskusi kelompoknya. Dan yang ketiga adalah aspek pengetahuan, bagaimana siswa mampu memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu terhadap materi pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Dan yang keempat adalah aspek keterampilan. Siswa diharapkan dapat mempraktekkan materi pembelajaran yang saya ajarkan ini. Jadi itu adalah area pengembangan yang saya harapkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik Bu, yang saya tangkap kurang lebih ada 4 area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama kaitan dengan sikap ya Bu ya. Bagaimana anak-anak nanti itu bisa bertutur kata yang sopan dan santun serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, dari keaktifan mereka dalam proses pembelajaran baik secara personal maupun secara diskusi ya Bu. Yang tentunya ketiga area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Baik Bu, dari anunya sendiri Bu, dari rancangan pembelajarannya sendiri nih Bu, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat? Maksud saya di sini dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya Bu. Iya, terima kasih Pak Taufik. Adapun rancangan pembelajaran yang saya buat dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama adalah terhadap strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemudian yang kedua adalah model pembelajarannya. Saya menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan cara mengkombinasikan antara model pembelajaran discovery learning dengan scientific approach.
Kemudian yang ketiga adalah metodenya, yaitu metode pembelajarannya adalah saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Baik Bu Naya, yang saya tangkap yakni dari rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat, dari strateginya adalah strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu ya, dari modelnya discovery yang dikombinasikan dengan scientific. Yang terakhir metodenya adalah metode diskusi Bu ya. Baik Bu, dari media pembelajarannya sendiri Bu, apa yang telah Ibu buat untuk suksesnya pembelajaran nanti di kelas? Media yang telah Ibu buat. Oke, jadi media yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti, yang pertama tentunya adalah buku paket siswa. Kemudian juga saya menggunakan lingkungan. Yang ketiga, saya juga menggunakan LKPD. Yang keempat, saya menggunakan juga video pembelajaran yang tentunya dilengkapi dengan laptop dan juga LCD. Ya, baik Bu Naya, ya sangat lengkap yang saya tangkap ini. Kira-kira proses pembelajaran ini dilakukan kapan? Maksud saya hari apa, di kelas berapa, jam keberapa ini ya? Iya. Jadi kegiatan pembelajaran terhadap materi ini akan saya ajarkan yaitu di hari Senin pada kelas 7, yaitu di jam ke-5 sampai dengan jam ke-6. Ya, baik Bu Naya, nanti pada hari Senin di kelas 7 pada jam ke-5 dan ke-6 saya akan datang di kelas Ibu untuk memantau secara langsung proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Siap Pak Fasil. Iya. Baik Bu Naya, sebelum itu kira-kira dari diskusi kita dari tadi, percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah dari setelah adanya wawancara pra-observasi kegiatan pembelajaran ini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran dan juga bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, insya Allah. Baik Bu Naya, nanti setelah proses pembelajaran di kelas nanti Bu Naya ya, masih ada kegiatan diskusi atau percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya akan disaksikan langsung oleh pengajar praktik saya, yakni Ibu Nurfeni SPD. Insya Allah Pak Taufik. Saya sangat mengharapkan kerjasama dari Ibu Naya juga. Insya Allah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Naya. Ya. Sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Nurinaya SPD. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naya. Sama-sama Pak Taufik. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi? Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah, yaitu berbagai macam rahmat dari Allah. Yang terutama sekali adalah rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan ya. Kita dengan berdoa, Ibu harap kegiatan doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Biar kerja. Kenapa dia? Alfa. Tes berikutnya adalah tepung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tepung
Oke, ekologi itu adalah salah satu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hubungan ketergantungan atau timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Lingkungan ini dapat dibedakan menjadi dua. Ya, apa saja? Yaitu ada yang disebut dengan lingkungan biotik dan abiotik. Ya, yaitu lingkungan ya, kalau abiotik tadi yang tak hidup ya, yang tak hidup atau yang tidak memiliki ciri kehidupan. Nah, sedangkan yang biotik ini, lingkungan biotik ini berasal dari kata bio ya. Bio itu artinya hidup. Nah, berarti lingkungan biotik ini adalah lingkungan di sekitar kita. Yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Iya, yaitu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Dan komponen abiotik, silakan lihat video di sini. Ya, Ibu harapkan videonya bisa diamati dengan baik supaya kalian bisa membedakan ada video ke mabe cuma tangara kenang apa namanya makhluk hidup atau yang biotik ini dan mana yang disebut dengan yang abiotik. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi? Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan lingkungan kalian. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu menyusun lingkungan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut yaitu individu. Individu berasal dari burung, seekor kerbau, seekor sapi, tapi cuma ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada wabah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan negara atau imigrasi akan menambah populasi. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sebuah organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, kemudian kumpulan rusa dan juga macam-macam deh intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme Apa-apa saja yang masuk ke dalam kelompok atau komponen abiotik. Contohnya Bu Nebe, digambarkan yang abiotik. Abiotik. Apa abiotik? Abiotik itu adalah komponen yang tidak memiliki ciri kehidupan. Ancam video akannya yang termasuk sebagai komponen tak hidup. Yaitu ada
Ya, sudah gimana? Atas, lady. Lady kan ada kelompok ya. Ya, silakan keluar dari ruangan kelas. Silakan. Daun kering. Oke, salajar udah. Air. Harus kasih. Air. Kayu mati. Jadi po kayo Ya, minimal. Sampah masyarakat. Assalamualaikum. Asam, pohon asam. Kaya. Instruksi dari Ibu Guru. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatan gerhadi di sekitar lingkungan sekolah ya. Nanti dipresentasikan di depan, masuk per kelompok. Nah, caranya ya bawa salam, kemudian setelah bawa salam ya sampaikan tujuannya. Kami dari kelompok, misalnya kelompok jerapah ya. Kami dari kelompok jerapah akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ya, hasil pengamatan kami tentang komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jebra, ya kelompok jebra silakan masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zebra akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Aditya Novel Abiu, Abdul Hakim Zebra, Raden Rahman, lingkungan abiotik. Contoh lingkungan abiotik: air kering, tiang bendera, batu meja, kursi, air, papan, limbah. Misalnya suruh baca lagi si Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ketua kelompok dengan saya sendiri Jamal Fendi. Contoh lingkungan abiotik: batu, kayu kering, daun, tong air, batu bata, keramik, sapu, meja, pulpen, tembok, papan, ember, tiang bendera. Contoh lingkungan biotik
pepaya, pohon kelor, tumbuhan kemangi, pohon serikaya, pohon jambu biji, tumbuhan kangkung, kacang panjang, pohon mangga, balon daun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau dengan ketua kelompok saya sendiri Muhammad Dinajat Mubarak dan anggota Putra Agustian, Azam Setia Pradana, Akib Akbar dan Ahmad Ibnu Sabir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekolah. Komponen abiotik: 1. Kayu kering, 2. batu, 3. daun kering, 4. air, 5. tanah, 6 berbunga, 7 plastik, 8 bendera, 9 tiang bendera, 10 penampung air. pipi, 11 pipi, 12 genteng, 13 es, 14 pengiras suara, 15 sapu. 13 parang, 17 pipa air, 18 biji, 19 kacang, 20 pupuk. Dan komponen biotik: pohon asam, pohon sawo, pohon pisang, pohon jati,
ditutup. Sebanyak ini 2 ya. Nah, selanjutnya ya kegiatan prakteknya baru kelanjutan anak-anak, yaitu mengamati proses tumbuh terhadap tanaman yang sudah mati. Diamati sampai dengan hari ke-10 setelah penanaman. Dapur. Kalau ada tumbuh, silakan ukur. Ini ukuran SK. Ukur. Bisa 4. Di hari ke-4 ini ukur lagi desena. Ya, ukur lagi desena. Sabunnya desena. Ya, kemudian masukkan lagi di sini. Pertanyaan pertama, tumbuhan akan bagaimana yang paling subur? Ya, berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan. Ya, kira-kira Pak B membantu subur. Apakah di pos A, B, C atau D? Atau E dan F ya. Kemudian yang kedua, jenis perlakuan apakah yang memberi pengaruh baik pada pertumbuhan tanaman kacang tanah? Kira-kira memperlakukan B atau bisa membedakan antara komponen biotik dengan komponen yang sudah kita pelajari. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan dulu. Sudah tidak ada? Baik, yang manakah yang masuk ke dalam kelompok komponen abiotik? Ya, komponen abiotik ya. A, ada batu kedele boy. A, ada batu. Ada benda yang tidak memiliki ciri kehidupan. Atau yang tadi tuh. Kemudian yang biotik. Benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Yaitu benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, di antara kelompok benda-benda yang ibu sebutkan di bawah ini, yang mana yang termasuk sebagai kelompok benda tak hidup atau abiotik? Kemudian D, khusus kidul bumbu. C, pohon jati, pohon sawo. D, pohon asam, kucing, dan belalang. B. Yang abiotik. Yang apa? Ada B. B apa saja? Yang B. B itu apa saja? Kegiatan prakteknya ini disimpan di tempat yang bagus ya. Ya, jangan sampai rusak. Ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Langgudu, Kabupaten Bima. Nah, pada video kali ini saya masih ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Nur Inaya SPD, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Nurfeni SPD. Assalamualaikum Pak Feni. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ya baik Bu Naya, kita sudah berada pada sesi terakhir kegiatan supervisi akademik, yakni percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, adapun tujuan daripada percakapan pasca observasi ini tentunya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan observasi kelas? Ya, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Jujur aja di awal kegiatan pembelajaran saya merasa ada agak sedikit grogi. Ya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Ya, baik Bu ya, sedikit grogi dan tegang mungkin Bu ya. Kenapa bisa begitu Bu ya?
Ya, mungkin karena baru pertama kali saya mengajar di dalam ruang kelas diamati oleh rekan kerja atau sesama guru. Dan juga mungkin disebabkan karena sambil di videoin. Oh ya, begitu Bu ya. Iya. Baik Bu, terkait dengan ini Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, tentu sebelumnya ada tahapan-tahapan yang Ibu buat. Bisa diceritakan tahapan-tahapan yang Ibu buat sebelum proses pembelajaran terjadi maupun tahapan-tahapan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam ruangan. Iya, terima kasih. Jadi ada pun tahapan-tahapan persiapan yang saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu di tahap awal atau tahap persiapan saya menyediakan perangkat ajar yang termasuk di dalamnya yaitu modul ajar. Ya, sedangkan pada saat kegiatan pembelajaran ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu tahapan pertama tahap pembukaan. Pada tahap pembukaan ini saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan sama-sama berdoa, di mana dalam kegiatan doa ini saya minta peserta ketua kelas untuk membimbing doanya. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kehadiran siswa, dan juga saya memberikan berupa ice breaking sederhana untuk memotivasi kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan intinya, sebagai motivasi awal kegiatan pembelajaran saya menayangkan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak amati. Kemudian setelah anak-anak mengamati video ini, saya mengajak anak-anak untuk keluar lingkungan, mengamati apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya, untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk komponen abiotik dan juga abiotik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yang juga masih pada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran ini, saya juga menginstruksi kepada anak-anak atau peserta didik untuk melaksanakan unjuk kerja atau kegiatan praktek untuk melihat bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap suatu organisme. Kemudian di bagian akhir kegiatan pembelajaran, ya, saya menutup kegiatan pembelajaran dengan melakukan refleksi terhadap materi pembelajaran yang sudah saya berikan, dan juga saya memberikan soal berupa soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Jadi seperti itu. Ya, baik Bu Naya, tentunya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ada aspek pengembangan yang tentunya Ibu lakukan. Bisa diceritakan apa saja aspek pengembangan yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, jadi ada 4 aspek yang saya nilai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang terdiri dari aspek sikap, aspek keaktifan, pengetahuan, dan juga keterampilan. Baik, yang saya tangkap kurang lebih ada 4 aspek pengembangan yang Ibu lakukan ya. Terus sejauh mana keempat aspek pengembangan tersebut berjalan atau kesuksesannya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya, terima kasih. Untuk aspek sikap, alhamdulillah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, anak-anak bisa menggunakan tutur kata, bahasa yang sopan santun, baik itu dalam kegiatan pembelajaran secara individual maupun secara kelompok. Anak-anak juga bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Itu untuk sikapnya. Kemudian untuk keaktifannya, ya, sebagian besar siswa sudah bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, namun ada satu dua orang yang masih pasif begitu, di mana 1-2 orang ini sepertinya lebih mengandalkan temannya dalam mengerjakan tugas mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek pengetahuannya. Alhamdulillah, kalau dilihat secara keseluruhan anak-anak sudah paham terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan, ya, di mana anak-anak sudah bisa membedakan antara komponen abiotik dan juga komponen abiotik. Selain itu juga anak-anak sudah mampu mengidentifikasi
komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Nah, kemudian yang untuk aspek keterampilannya, alhamdulillah juga secara keseluruhan anak-anak sudah bisa melaksanakan unjuk kerja atau praktek terhadap materi pengaruh komponen abiotik terhadap suatu organisme. Baik. Seperti itu. Oh, ya. Baik Bu Naya, yang saya tangkap dari keempat aspek pengembangan yang Ibu lakukan, kurang lebih masih ada satu aspek Bu ya yang bermasalah menurut saya, di mana itu kaitannya dengan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, di mana masih terdapat beberapa siswa yang masih pasif begitu Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa faktor yang membuat peserta didik ini pasif begitu dalam proses kegiatan pembelajaran ini? Iya. Menurut perkiraan saya, mungkin disebabkan karena faktor memang dalam pembagian kelompoknya saya membagi kelompok besar dalam jumlah yang besar. Ya, dimana dalam satu kelompok itu saya bagi, ada yang bahkan dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi kemungkinan karena terlalu banyak anggota kelompoknya. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan disebabkan karena pembagian kelompoknya ini tidak saya sesuaikan dengan gaya dan juga kebutuhan belajar anak-anak. Ya, begitu Bu ya. Jadi menurut Ibu nih ya, kira-kira solusi terbaik yang bisa Ibu tawarkan sehingga beberapa anak-anak yang masih pasif ini agar bisa kembali mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kira-kira apa solusi terbaik yang bisa Ibu tawarkan? Insya Allah mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba merubah anggota kelompoknya ini, yang dimana sebelumnya sebagi dalam kelompok besar kan. Ya, saya akan mencoba membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil saja, yang mungkin nanti dalam satu kelompok hanya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, dan saya juga nanti akan berusaha melihat dalam pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya dan juga kebutuhan belajar siswa. Dan yang tidak kalah penting, ya saya pastinya akan terus memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik yang mungkin mengalami masalah dalam kegiatan diskusi kelompok atau yang mengalami kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya baik ya, itu rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Baik. Kira-kira rencana ini kapan pastinya akan Ibu aplikasikan dalam proses pembelajaran? Ya, rencananya insya Allah mungkin nanti akan mulai saya terapkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Naya, sebelum kita akhiri percakapan kita pada kali ini, kira-kira ini Bu Naya, dari percakapan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan sejak tadi? Ya, alhamdulillah dengan adanya percakapan singkat ini, ya saya menjadi lebih tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan wawancara ini saya bisa mengintrospeksi diri ya, dan bisa mengubah kekurangan atau kelemahan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Naya atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu Nurfeni sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau masukan terhadap proses percakapan yang baru saja kami lakukan. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Naya. Percakapan pasca observasi yang sangat luar biasa sekali menurut saya, di mana alur ceritanya runtun dan baik sekali. Terus prinsip coaching terpenuhi dengan baik, di mana ada kemitraan, Pak Taufik sebagai coach tidak menggurui Bu Naya. Terus proses kreatifnya berjalan dengan lancar. Pak Taufik mampu mendengar, merangkum, terus menanyakan kembali apa yang dari Bu Naya sampaikan. Terus yang terakhir itu adalah mampu memaksimalkan potensi Bu Naya, di mana ada tindak lanjut konkret dari Bu Naya sendiri untuk perbaikan pembelajaran. Saya berharap kedepannya Bu Naya bisa berbagi praktik baik ini ke rekan sejawat yang lain.
dari penyusunan RPP berdiferensiasi maupun bagaimana observasi di kelas. Mungkin Pak Taufik bisa berbagi semua rekan sejahtera untuk supervisi akademiknya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih banyak Bu Meveni atas umpan balik dan masukannya bagi kami. Ya, demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.